Sebelum melanjutkan video ini, agar kami tetap semangat dalam berbagi, silakan bantu kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Adistira Channel. Kita lanjut lagi tentang 7 tools untuk perbaikan atau problem solving. Saya review kembali. Untuk sebelumnya 7 tools yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu check sheet, kemudian diagram batang, kemudian diagram garis atau diagram line, kemudian diagram pie atau pie chart, kemudian standar chart. Dan pada video kali ini saya akan membuat atau akan menjelaskan tentang cara pembuatan diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan salah satu dari 7 alat ukur mutu yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik data yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi, kemudian hingga grafik terendah. Diagram Pareto sering juga adalah salah satu jenis chart yang terdiri dari grafik balok dan juga garis. Namanya sendiri diambil dari nama yang menemukan, yaitu Vilfredo Pareto. Tujuan dari dibuatnya diagram Pareto adalah untuk memperjelas faktor yang paling penting dari beberapa faktor yang ada. Dalam QCC, hal ini seringkali untuk mempresentasikan sumber defek yang paling sering ditemui, jenis defek yang paling sering muncul, ataupun alasan yang paling sering muncul saat terjadi komplain dari customer, dan banyak hal yang lain yang sejenisnya. Pada kesempatan ini atau pada video ini, mari kita belajar cara membuat diagram Pareto. Akan saya jelaskan dengan step by step. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam membuat diagram Pareto adalah kita kumpulkan data terlebih dahulu. Pada video ini saya ambil contoh tentang data cycle time process machining part gear. Jadi saya di sini mengumpulkan data waktu yang dibutuhkan dalam proses machining untuk pembuatan roda gigi tipe ABCD. Kita buat metriknya dulu untuk mengumpulkan datanya. Kemudian langkah yang kedua, kita identifikasi masalah dengan menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisa. Bila dilihat dari data, ada potensi masalah pada
proses machining part gear ABCD. Di sini saya ada 12 proses machining, proses cutting sampai proses grinding. Kemudian yang ketiga adalah menentukan periode atau membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa. Dalam pengumpulan data di atas atau dalam waktu saya mengumpulkan data proses machining dalam waktu per hari, jadi dicek dalam per hari dan dalam 1 minggu kita dapatkan rata-rata dari hasil proses machining tersebut. Dan yang nomor 4, step cara pembuatan diagram Pareto adalah mencatat frekuensinya. Untuk frekuensi dan cycle time adalah detik. Jadi dalam mengumpulkan data proses machining itu satuannya dalam detik atau second. Kemudian nomor 5, rangka yang kelima dalam cara pembuatan diagram Pareto adalah memuat daftar masalah. Jadi kita amati data, kita dapat peroleh ternyata terdapat cycle time atau proses machining yang terlama. Kemudian angka yang ke-6 yaitu menggambarkan frekuensi ya, dalam bentuk grafik batang. Tapi sebelum kita buat grafik batangnya, kita tentukan dulu persentase dan kumulatif dari per proses machining. Jadi kita ingin melihat seberapa besar persentase setiap proses machining, dari proses cutting sampai dengan proses grinding. Nah, setelah kita dapatkan waktu terlama dari proses cutting sampai grinding, ternyata kita peroleh pada proses hopping dengan waktu terlama kita buat diagram batangnya. Di dalam Microsoft Excel kita blok data cycle time-nya, kemudian kita pilih option insert, kita cari chart dan kita pilih diagram chart seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dalam pembuatan diagram Pareto ini kita menghubungkan dua pembuatan chart, yaitu diagram batang dikomunikasikan dengan diagram garis. Langkah yang ke-8 dalam diagram Pareto yaitu menggambarkan persentase, kemudian kita buat grafik garisnya. Jadi diagram Pareto ini
perpaduan atau mengkombinasikan pembuatan grafik batang dengan grafik garis. Untuk menggambarkan presentasi tersebut dalam bentuk garis. Nah, penarikan garis bisa disesuaikan dengan urutan grafik. Nah, kita sesuaikan agar mengikuti standar umum ya dari pembuatan diagram Pareto. Dalam pembuatan garis ini atau untuk mengkombinasikan grafik garis dengan grafik batang, ini posisi yang paling sulit ya. Caranya adalah dengan kita klik kanan pada chart yang sudah kita buat, kemudian kita add, kita bikin layer baru, kemudian kita pilih diagram garis dan kita setting untuk primary axis menjadi secondary axis. Nah, maka akan muncul diagram batang double ya. Nah, kita klik yang double, kita ganti formatnya, sync data seriesnya, kita ganti garis, kita klik OK. Nah, maka muncul dua grafik yang berbeda. Nah, yang data primer adalah grafik batang, yang grafik secondernya adalah diagram garis. Nah, kita atur untuk format aksisnya, sesuaikan dengan standar dari pembuatan diagram Pareto. Karena diagram Pareto maksimal 100%, kita sesuaikan. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, tinggal kita mengatur posisi dari setiap aksis, dari proses shopping sampai dengan proses grinding. Kita atur mengikuti kaidah-kaidah dari diagram Pareto. Langkah yang 9 yaitu menginvestasikan hasil dari diagram yang sudah kita buat tadi, dan kita analisa, kita komunikasikan segera, kita ambil tindakan dari hasil pembuatan diagram Pareto. Bila dilihat dari diagram, kita bisa ambil keputusan atau ambil kesimpulan dari diagram Pareto ini bahwa waktu yang terlama adalah proses shopping. Dalam mengambil keputusan ini, kita bisa diskusikan dengan teman kerja atau mungkin atasan kita, rekan kita, bawahan kita, bahwa terdapat problem dalam proses machining ini, yaitu pada proses shopping. Masalah waktu yang terlama kita akan bahas bersama, kita perbaiki. Dan ini adalah fungsi dari diagram Pareto untuk menentukan waktu terlama dari proses shopping, yaitu sebesar 80 detik per piece. Itu 15% dari sekian proses. Kemudian yang langkah ke-10 yaitu mengambil tindakan. Kita sudah bisa menemukan masalah utamanya. Nah, langkah 10 adalah mengambil tindakan bagaimana memperbaiki proses shopping tersebut agar paling tidak waktu bisa turun dan seimbang dengan proses lainnya. Kemudian langkah yang terakhir dalam pembuatan diagram Pareto adalah kita lihat lagi setelah kita melakukan perbaikan pada proses shopping. Nah, kita lihat lagi, kita buat lagi diagram Paretonya untuk melihat waktu yang terlama dari sekian proses, dari proses cutting sampai proses grinding dan seterusnya. Ya, demikian dari saya penjelasan tentang cara bagaimana membuat diagram Pareto.
Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya sekiranya untuk like, comment, share dan subscribe agar channel Yudhistira Channel tetap berkembang dan bisa berbagi ilmu tentang ilmu-ilmu yang lain. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.